Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari UJ Management Consulting. Hari ini kita akan berbicara mengenai tools management. Tools management itu sangat banyak sekali. Tidak semua tools cocok untuk perusahaan Anda. Masing-masing perusahaan mempunyai tools sendiri-sendiri disesuaikan sifat dan karakter organisasi yang saat ini Anda jalankan. Nah, bagaimana memilih tools yang sesuai? Sebelum saya lanjutkan, silahkan di-subscribe, like, and share. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah subscribe, berarti Anda mendukung channel ini untuk menghasilkan video-video yang berkualitas, sehingga bisa memberikan manfaat secara individu maupun organisasi. Mari kita lanjutkan materi pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya punya satu video yang cukup menarik. Ya, ini adalah video komersial dari Coca-Cola mengenai teamwork. Mari kita lihat videonya. Komersial yang sangat menarik, bagaimana teamwork bisa bekerja untuk Anda. Oke, mari kita lanjutkan lagi materinya. Ya. Tema kita pada hari ini adalah How to find a business tool yang sesuai dengan bisnis Anda. Langsung saja kita masuk. Nah, kalau kita melihat sejarah tools, itu sangat banyak sekali. Ya, ini adalah tools semuanya. Dan saya coba highlight beberapa tools yang cukup populer digunakan saat ini. Yang pertama adalah Management by Objective tahun 1954, Unsolved Metric tahun 1958, PES Strategy tahun 1967, SWOT Analysis tahun 1969, PIMS 1974, Profit Impact of Market Strategy. Kemudian tahun 1980 ada 4 Phase of Strategy, Financial Forecast, Strategic Planning, Strategic Management. Kemudian tahun 1902 ada TQM, Total Quality Management. Tahun 86 ada Six Sigma. Ada levelnya, ada White, Yellow, Green, Black, Master, Black, and Champion. Kemudian tahun 1903 ada Ecosystem Strategy. Tahun 1998 ada Three Generic Strategy. Ini dari Michael Porter yang sangat populer. Cost Leadership, Differentiation, and Focus. Kemudian tahun 2005 ada Blue Ocean Strategy. Tahun 2008 ada Distinctive Capabilities. Tahun 2010 ada Adaptive Advantage. Kemudian yang terakhir adalah tahun 2013 ada Competitive Advantage, Cost Leadership, Best Cost Differentiation, and Focus. Itu adalah gambaran dari strategi-strategi yang penting. Kalau kita lihat, ini sangat banyak sekali strategi. Ini baru yang terdata, belum yang terdata. Dan ini yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan baik level nasional maupun level internasional. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai strategi-strategi ini sehingga Anda nanti bisa mengambil kesimpulan tools mana yang cocok untuk perusahaan saya. Kita mulai, yang pertama adalah perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen. Di sini adalah Luther Gulick, ada Josh Terry, ada James Toner, ada Donnelly, Nicol, and Richard W. Given, dan Ernest Dahl. Prinsipnya mereka memiliki 4 aspek terkait dengan strategi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah operation, yang keempat adalah controlling. Nah, yang menarik di sini adalah di bagian operation, masing-masing memiliki versi yang sendiri-sendiri. Kalau planning rata-rata sama, kemudian organizing juga sama, dan controlling juga sama, rata-rata mereka memiliki tipikal yang hampir sama. Yang berbeda adalah pendekatan di operation-nya. Kita mulai dari Luther Gulick, di sana ada staffing, directing, coordinating, and reporting. Sementara Josh Terry hanya satu, actuating, atau terkenal dengan POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling.
Kemudian kalau Josh Stoner terkenal dengan planning, organizing, leading, and controlling. Kemudian ada Donnelly, ada planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Kemudian ada Nichols, McHugh, itu ada planning, organizing, directing, and controlling. Kemudian ada Richard Giffin, ada planning, organizing, leading, and controlling. Yang terakhir dari Ernest Dahl ada planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, yang terakhir adalah controlling. Jadi pada prinsipnya, pada saat fase planning, organizing, dan controlling, rata-rata mereka memiliki strategi yang hampir sama. Yang berbeda adalah pada saat masuk ke tahap operation. Karena masing-masing bisnis memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga penerapannya juga berbeda-beda disesuaikan dengan karakter dan sifat organisasi tersebut. Oke, kita masuk ke tools yang pertama, yaitu SWOT analysis. Ini cukup populer sekali. Pendekatannya yaitu adalah SWOT, strength, kelemahan, kekuatan organisasi apa yang dimiliki, kemudian ada weakness, kelemahan apa yang dimiliki, kemudian ada opportunity, kesempatan atau peluang, yang terakhir adalah ancaman. Ancaman ini ada dua, ancaman internal maupun dari ancaman eksternal berupa lingkungan, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kompetitor. Ini sangat populer sekali digunakan sampai saat ini, yaitu SWOT analysis. Berikutnya kita masuk ke tools berikutnya adalah space metric. Nah, space metric ini sangat menarik. Jadi dalam space metric ini adalah internal factor scores dan external factor scores. Pendekatannya mirip seperti SWOT ya. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Dari space metric lebih detail lagi, dijelaskan dari sisi internal dan eksternal. Nah, nanti akan menghasilkan, kalau threat dan strength itu akan menghasilkan konservatif, kemudian strength dan opportunity menghasilkan agresif, kemudian weakness dan opportunity akan kompetitif, dan threat and weakness akan defensif. Jadi itu adalah skor-skor yang terkait dengan space metric. Tools yang berikutnya adalah Porter Generic. Ada 4 pendekatan dari Porter. Yang pertama adalah cost leadership, yaitu bagaimana mengoptimalkan cost. Kemudian adalah cost focus. Berikutnya adalah differentiation leadership dan differentiation focus. Intinya adalah cost, focus, dan differentiation. Pendekatan berikutnya adalah management by objective. Pendekatannya adalah pertama dimulai dari proses awalnya, kemudian menetapkan set of organization objective, tujuan organisasinya apa, kemudian objektif itu diturunkan, di cascade kepada employee. Jadi dari level top management sampai dengan level grassroots atau employee. Kemudian dimonitor, kemudian dilakukan analisa, evaluasi, dan bagi yang mencapai tentu ada reward atas pencapaian tersebut atau reward performance, dan dikembalikan lagi ke langkah awal yaitu set organization objective. Apakah tujuan-tujuan yang sudah digariskan sesuai dengan tujuan akhir dari visi dan misi organisasi. Jadi itu adalah 5 step MBO, management by objective. Berikutnya yaitu the unsolved matrix. Unsolved matrix ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah dari sisi market dan produk. Market itu ada dua, market penetration dan market development. Kemudian kalau produk adalah diversifikasi produknya apa supaya bisa menjangkau konsumen lebih luas, dan product development, menghasilkan produk-produk baru. Bukan hanya produk existing saja, tetapi produk baru atau new product. Sama juga market juga bukan hanya market existing, tetapi dikembangkan kepada market-market baru atau market development. Berikutnya tools PES analysis. PES itu singkatan dari political, economic, social, and technology. Untuk menggunakan ini ada beberapa aspek yang ditinjau. Yang pertama dari kondisi politik.
Karena kondisi politik itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis, walaupun secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, dan yang terakhir adalah pendekatan dari teknologi. Teknologi ini tentunya akan berpengaruh terhadap bisnis secara keseluruhan. Di mana saat ini adalah zamannya internet, di mana teknologi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk perkembangan organisasi. Tools berikutnya adalah PIMS, Profit Impact of Market Strategy. Ada 4 yang menjadi hal dalam PIMS ini. Yang pertama adalah Universal Rules. Kemudian yang kedua adalah Existence of Market Rules. Kemudian yang ketiga adalah Ability to Learn Strategy. Yang keempat adalah Conforming to Rules. 4 aspek ini yang sangat berpengaruh terhadap PIMS, Profit Impact of Market Strategy. Berikutnya adalah 4 Phase of Strategy. Ada 4 fase strategi di dalam organisasi agar bisa mencapai tujuan. Fase yang pertama adalah Basic Financial Planning. Ini biasanya digunakan untuk finansial analisa perkembangan bisnis. Pada fase yang kedua adalah Forecast Based Planning. Fase yang ketiga adalah Externally Oriented Strategic Planning, dan fase yang keempat adalah Strategic Management. 4 phase ini sangat penting sekali karena analisanya itu dimulai dari pendekatan keuangan atau finansial, dan yang terakhir adalah pendekatan manajemen. 2 kombinasi itulah yang akan menggait perusahaan kepada tujuan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan berbicara tools TQM, Total Quality Management. Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam TQM. Yang pertama adalah focus on customer. Yang kedua employee involvement, jadi keterlibatan karyawan. Yang ketiga process center, proses internalnya di dalam organisasi. Kemudian integrated system, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam organisasi tersebut. Berikutnya adalah strategic and systemic approach. Kemudian decision making based on fact. Jadi pengambilan keputusan itu harus ada data-data. Tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan intuisi. Kemudian adalah communication. Dan yang terakhir adalah continuous improvement. Itu adalah aspek-aspek yang ada dalam total quality management. Berikutnya kita masuk tools berikutnya adalah Six Sigma. What is Lean Six Sigma? Yang pertama ada Lean. Menggunakan PDCA, Planning, Do, Check, Action pendekatannya dengan 8 ways, 8 hal yang akan mempengaruhi tindakan yang sia-sia dan akhirnya menjadi barang yang tidak berguna atau waste. Berikutnya adalah Six Sigma, menggunakan pendekatan DMAIC, nanti ada penjelasan tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah Lean Six Sigma untuk meleverage best problem solving methods to help organization achieve their mission and satisfy customer. Jadi bagaimana mencapai visi dengan cara memuaskan konsumen. Nah, ini adalah pendekatan yang tadi ya. Tadi di Six Sigma ada pendekatan DMIC, DMAIC. Yang pertama adalah mendefine. Mendefine apa? Mendefine problem, mendefine customer. Kemudian adalah mendefine goal dan scope. Harus didefine atau didefinisikan secara jelas. Kemudian diukur, measure. Agar semuanya terukur, kemudian dilakukanlah analisa, diimprove, dikembangkan, dan dikontrol. Itu adalah proses dari DMAIC metodologi atau DMAIC metodologi. Dalam proses tadi dijelaskan Lean Six Sigma diproses Lean dengan pendekatan PDCA. Nah, ini adalah pendekatan PDCA-nya, Plan, Do, Check, Action. Kalau ini dilakukan secara terus-menerus, menjadi suatu rentang waktu tertentu, di mana akan terjadi proses continuous improvement. Secara terus-menerus, regular,
hal yang tadi dilakukan akan menjadi standar, dikembangkan, terus dikembangkan, dan akhirnya akan menjadi suatu continuous improvement, mencapai visi organisasi yang diharapkan. Berikutnya adalah suggestion system, adalah bagian dari PDCA tadi ya. Berikutnya kita masuk ke Kotler Ecosystem Strategic Framework. Apa saja yang tercantum di sana? Pertama adalah ekosistem strategi. Terdiri dari innovation dan marketing yang akan mempengaruhi terhadap offering atau penawaran. Jadi perbedaan dengan tradisional yang hanya berfokus pada operasi atau operation, tetapi di ekosistem strategi juga memperhatikan innovation dan marketing yang pada akhirnya akan mendatangi market. Ini adalah market. Dengan pendekatan seperti itu diharapkan akan memenangkan persaingan. Berikutnya kita akan masuk kepada strategi Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Nah, bagi yang belum paham, itu ada bukunya, silakan dicari di Amazon maupun di buku terkenal di Gramedia, bisa cari Blue Ocean dan Red Ocean. Apa yang dimaksud dengan Blue Ocean? Blue Ocean adalah kita masuk ke market, pesaingnya masih minim atau bahkan belum ada. Sedangkan kalau Red Ocean, kita masuk ke pasar, pesaingnya sudah sangat banyak, sehingga berdarah-darah. Anda harus kuat di situ. Kalau tidak kuat, akan segera tersingkir. Kalau di Blue Ocean akan menjadi pionir, kalau Red Ocean akan menjadi followers, karena di sana sudah ada pionirnya. Dan followers itu, barirnya biasanya cukup tinggi, contohnya. Misalnya masuk ke industri otomotif, sudah ada Toyota. Untuk masuk ke industri otomotif, diperlukan pabrik, teknologi, pekerja, cara, strategi. Itu adalah barrier. Nah, pada saat kita tidak memiliki hal-hal yang disebutkan tadi, maka barrier itu akan semakin kencang. Sehingga akan sulit kompetitor masuk menembus ke arah tersebut. Oke, kita masuk ke strategi berikutnya adalah three distinctive capabilities. Apa saja? Yang pertama adalah reputation, innovation, dan architecture. Distinctive capabilities. Arsitektur di sini bukan berarti arsitek desain, tetapi adalah landscape. Landscape dari perkembangan bisnis. Ketiga analisa ini akan menghasilkan keterampilan atau kapabilitas yang bisa memenangkan persaingan. Nah, tools yang terakhir yang saya coba sharing adalah classical strategy plus adaptive strategy. Jadi kalau kita berbicara classical strategy, itu ada 3 poin. Yang pertama ada prediction, data collection, execution. Prediksi, data, eksekusi. Itu adalah klasik. Nah, bagaimana yang advance? Yang adaptif. Yang pertama adalah prediction, itu harus ada basicnya yaitu experience. Jadi prediction yang dikombinasikan atau dikombinasi dengan experience akan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Yang kedua adalah data collection, bukan sekedar mengumpulkan data, tetapi dicari polanya, pattern recognition. Pola datanya seperti apa? Trennya di mana? Saat naik di mana? Saat turun di mana? Saat stagnan di mana? Sehingga pada saat penetrasi market itu sudah bisa dipahami bahwa proses penetrasinya akan lebih akurat karena tahu timing yang pas pada saat memasuki market. Yang terakhir adalah execution from the top down. Kalau klasik, eksekusinya itu dari yang di atas. CEO misalnya turun sampai kepada grassroots atau karyawan paling rendah. Sedangkan kalau adaptive strategi itu dimulai kepada seluruhnya. Masing-masing bagian independen, memiliki authority untuk membuat keputusan. Tentunya ada frame-frame tertentu yang tidak menyulitkan pada saat membuat keputusan. Sehingga organisasi akan lebih cepat berubahnya, tidak menunggu keputusan dari atas, mereka bertanggung jawab atas keputusannya masing-masing, dan pada akhirnya organisasi akan bergerak lebih cepat dan bisa memenangkan persaingan bisnis yang semakin kenceng, semakin ketat, semakin kuat. Apalagi di era yang tidak menentu ini, VUCA World.
di mana ketidakmenentuan, ketidakpastian, mudah sekali yang berubah, itu akan membuat perusahaan yang tidak adaptif akan segera kolaps atau bangkrut. Oke, itu adalah strategi-strategi, sebagian saja strategi yang saya coba sharing. Sebenarnya strategi sangat banyak sekali. Tinggal Anda pilih mana yang lebih cocok untuk organisasi Anda. Apakah strategi A, strategi B, atau kombinasi strategi A dan strategi B. Sehingga akan membawa organisasi Anda menuju sustainable growth dan resource productivity, pertumbuhan yang berkelanjutan dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, sumber daya aset, sumber daya modal, dan sumber daya strategi capital atau red tape. Demikian yang dapat sampaikan. Ini adalah profil saya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, and share untuk mendukung channel ini menghasilkan video-video yang berkualitas sehingga bisa memberikan manfaat kepada individu maupun organisasi. Dan Anda akan mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Nah, saat ini saya sedang menulis buku Sustainable Growth and Resource Productivity, yaitu bagaimana menciptakan perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya aset, dan sumber daya strategi atau red tape. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat yang besar dari video ini, secara pribadi maupun organisasi. Sampai bertemu kembali pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sustainable Growth and Resources Productivity. Terima kasih.